Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, jadi kemarin aku udah dikontak sama teman-teman kalian dari LO-nya untuk ngisi ya, ngisi terkait ya persiapan kalian buat KL gitu. Jujur ya, eh, aku cukup kaget ya dan mengapresiasi juga ternyata dari angkatan 22 cukup inisiatif gitu ya, kayak mempersiapkan buat KL gitu. Kayaknya sebelumnya semenjak dari angkatanku nggak ada yang acara apa ya, se prepare ini gitu, seformal ini gitu sampai bikin sharing session berhari-hari gitu. Oke, langsung aja. eh jadi aku di sini pagi hari ini pengen jelasin terkait metode lapangan. Jadi pada pagi hari ini aku bakal mulai ada beberapa yang ingin aku sampaikan. Pertama terkait SOP dan starter pack lapangan, apa aja yang harus dibawa, kemudian apa yang menjadi SOP-nya ketika kalian berkegiatan di lapangan. Kemudian aku juga bakal jelasin sedikit terkait peralatan-peralatan lapangan yang penting, nggak semuanya, serta penggunaannya, serta tips and triknya. Kemudian aku juga bakal sharing ya, sharing terkait gimana caranya kalian bisa lebih efektif dan tepat ketika kalian melakukan observasi di lapangan, serta penentuan rencana lintasan secara basic. Oh iya, kalau misal suaraku hilang atau kurang jelas bisa langsung di ini aja ya, langsung dipotong aja. Oke, kita mulai dari pengenalan dulu gitu. Kayak sebenarnya KL itu apa sih? Dan aku juga udah apa ya? Pasti kalian juga udah pada tahu gitu dari cerita dari senior-senior dari angkatan-angkatan, dan kemudian kemarin kalian juga udah sebagian besar udah jadi porter kan. Nah, sebenarnya KL nih untuk eh, tahun ini itu merupakan kegiatan yang berada di semester 4 sampai 5. Ini ibarat kegiatan disahkannya kalian sebagai mahasiswa geologi gitu. Karena eh, apa sih basic yang bisa dilakukan mahasiswa geologi? Yaitu kalian bisa melakukan pemetaan geologi. Nah, untuk di UGM sendiri, KL-nya tuh di semester 4 sama 5 kemarin ada anomali terjadi di dua angkatan secara berbarengan. Kemudian pelaksanaannya sendiri pertama dia ada di Bayat, kurang lebih waktunya sekitar 14 hari, teman-teman. Jadi teman-teman harus menyiapkan fisik yang prima ya. Karena berdasarkan pengalamanku, dulu aku juga 14 hari. Kan kalau yang tahunnya 21 sama 20 itu cuma 7 hari ya karena mereka dua kloter. Dan itu sangat-sangat melelahkan gitu. Bukan hanya masalah fisik, tetapi ya mental gitu, karena kalau dari pengalamanku dulu, aku kan dulu sebagian besar kuliahnya online gitu, kemudian tiba-tiba kok langsung dihadapin KL gitu. Nah itu kena mentalnya tuh di situ gitu. Dan fisik, nah aku bukan menakut-nakuti fisik ya, walaupun eh, teman-teman mungkin terbiasa di lapangan, tapi yang perlu kalian ketahui, kesibukan ketika di Bayat besok itu tuh bener-bener sangat padat, sangat rapet gitu. Kayak kita bangun pagi jam 5, kita mulai aktivitas dengan tenang, kemudian kita baru mandi, sarapan, jam 7 sudah ada di lapangan, apel pagi, kemudian sampai sampai selesai di lapangan itu pulang mungkin bisa jam 5, jam 5:30. Kemudian teman-teman istirahat bentar, mandi, bersih-bersih, makan malam, dan kemudian langsung dihajar kuliah lagi sama dosen-dosen gitu. Dihajar kuliah, terus belum nanti kalau misal ada laporan. Jadi kalau yang aku ingat banget gitu ya, aku sangat bisa mengingat bahwa wah ini tak pikir-pikir jam kerja ketika KL tuh berat banget gitu, kayak bisa bisa bahkan sampai 20 jam sehari gitu. Jadi teman-teman selain menyiapkan materi, menyiapkan kemampuan lapangan, kemampuan fisiknya juga harus digenjot gitu. Karena pada zamanku juga eh, itu kan zaman-zaman pandemi ya. Nah itu tuh kampus Bayat nih kayak
banyak gitu yang sakit-sakitan gitu. Entah COVID atau apa itu kemungkinan sih COVID sih karena emang suasananya sumpek banget, semua orang fisiknya juga udah kena gitu, jadi gampang tertular gitu. Nah, ini gambaran kegiatannya di Bayat. Jadi ini ada bakar-bakar nih di sebelah kanan atas, api unggun lah istilahnya lah. Sangat gembira ya ini di hari terakhir. Terus kalau mau lihat bagaimana suasana kuliah malamnya, ini lihat di bagian sebelah kanan bawah nih, kita lihat yang aku maksud tadi cukup lelah ya, karena paginya sampai sorenya dia berkegiatan di lapangan, terus malamnya ya ada yang udah nggak kuat gitu. Kita bisa lihat di baris-baris belakang ini udah pada tumbang gitu, udah pada ngantuk. Kemudian ini di suasana di hari terakhir gitu. Ini aku ngambil gambarnya dari angkatan 2017. Nah, KL sendiri tuh kadang apa ya? Kalau dulu aku dan teman-temanku kayak menjadikannya ini momok gitu, kayak takut gitu, kayak oke kita sering ke lapangan gitu, tapi sebenarnya kita nggak sejago-jago itu gitu loh pada mahasiswa semester 4 gitu. Jadi eh, agak FOMO, agak takut, jadinya ya pengen gitu belajar terus, tapi ya ternyata tetap kurang gitu. Terus ada kata-kata gitu untuk alumni-alumni KL gitu. Sebenarnya KL tuh indah untuk dikenang gitu. Karena kan banyak banyak cerita, cerita ya banyak cerita lucu lah pasti. Pasti kalian bakal rasain gitu. Kemudian eh, kalian bisa hubungan kalian sama angkatan kalian tuh semakin erat gitu interaksinya. Kalian di kampus 14 hari, di lapangan 14 hari kalian bisa bisa lebih deket, bisa tahu ternyata personalnya ini itu seperti apa aslinya gitu. Tapi tidak untuk diulang gitu karena saking mungkin ditekan secara materi ya. Oke, mungkin pengenalan KL itu aja. Nah, kita langsung ke bagian yang pertama. Sebenarnya apa sih SOP dan starter pack di lapangan? Kita mulai di starter pack di lapangan. Bentar, aku hide panelnya dulu. Oke. Nah, SOP di lapangan ini aku ngambil gambarnya dari Mbak Jatuh. Mbak Jatuh tuh geologi angkatan 2017, sekarang udah kerja di SLB. Jadi apa aja alat-alat yang wajib gitu, wajib dibawa oleh mahasiswa geologi yang mau ke lapangan, yang mau pemetaan gitu. Pertama ada palu geologi, terus ada air minum, pisau lapangan, kompas, HCL. HCL harus dinamakan secara jelas. Benar, aku coba pakai laser. Terus alat komunikasi di sini HP gitu. Kemudian tas lapangan. Tas lapangan ini tas yang volumenya cukup besar ya, yang sekiranya bisa menampung semua barang-barang starter pack ini di tas kalian. Jangan bawa daypack yang kecil. Kemudian clipboard dan peta. Terus ada topi lapangan. Topi lapangan sebenarnya opsional. Ada juga yang ke lapangan tapi nggak begitu suka gitu menggunakan topi lapangan. Tapi kalau dari aku sih itu cukup barang yang wajib ya karena melindungi panas secara langsung. Terus ada buku catatan lapangan wajib. Kemudian ada komparator butir, pita ukur, loop, terus tongkat Jacob, serta ada plastik sampel, kemudian baju dan celana lapangan yang nyaman, serta GPS dan 3K. Nah, peralatan-peralatan ini sebenarnya kalian nggak perlu catat karena nanti eh, ketika menjelang KL ini barang-barang ini udah ada listnya gitu pasti dari panitia KL gitu. Dan aku yakin selama kalian berkegiatan di geologi pasti ini udah menjadi uh, starter pack kalian gitu. Jadi barang bawaan yang harus dibawa ketika ke lapangan. Nah, aku mau ngomong soal outer karena soal pakaian gitu. Karena menurutku ini penting tapi banyak disepelein sama uh, anak-anak gitu, banyak disepelein sama mahasiswa geologi gitu. Kita mulai dari sepatu lapangan atau boots. Nah, ini terserah eh, kenyamanan teman-teman gitu. Tergantung kebutuhan juga. Misal,
ketika teman-teman butuhnya untuk susur sungai gitu. Nah, teman-teman untuk susur sungai kan secara lebih efektif gitu. Teman-teman menggunakan sepatu boots gitu. Karena kan pertama dia cepat kering, terus dia nggak airnya bisa langsung keluar gitu. Jadi nggak menambah beban berat gitu. Ketika teman-teman susur sungai pakai sepatu lapangan biasa, itu bakal menghambat mobilitas teman-teman gitu. Jadi entah teman-teman mau pakai sepatu lapangan atau boots itu disesuaikan sama kebutuhan gitu. Kebalikannya, ketika misal kita ada di medan yang kering, panas, ketika teman-teman cobain pakai sepatu boots, itu malah bakalan jadi panas gitu kakinya. Kakinya bakalan jadi panas karena panas yang di dalam sepatu kan nggak keluar itu. Dan kaki teman-teman bakal lebih keringetan gitu. Nah, itu malah lebih nyaman pakai sepatu lapangan gitu daripada sepatu boots. Nah, jadi dalam penggunaan sepatu, teman-teman harus sesuaikan kebutuhannya. Misal kalian susur sungai, tempat yang lumpur, sepatu boots akan lebih efektif gitu penggunaannya. Kemudian celana. Celana tuh kebanyakan ya. Ya sebenarnya eh, pakai celana lapangan atau tidak itu tergantung kenyamanan ya. Karena kan biasanya ada juga yang ke lapangan pakai eh, sorry, celana jeans gitu. Nah, ya ini balik ke personal masing-masing gitu. Tapi yang harus disadari, teman-teman harus tahu gitu resikonya apa ketika teman-teman menggunakan celana jeans. Pertama, mobilitasnya nggak fleksibel gitu. Mobilitasnya nggak fleksibel. Kemudian kalau misal kena air, celana jeans itu dia susah kering. Kemudian ketika dia kena air, dia bakal jadi tambah berat gitu. Nah, untuk foto yang di sebelah kanan ini, aku lagi berkegiatan di sungai gitu ya. Jadi makanya memutuskan untuk menggunakan celana yang cepat kering, kemudian dia tidak tidak kaku gitu kayak celana jeans gitu. Nah, itu dibalikin sama eh, kebutuhan teman-teman gitu. Tapi ketika teman-teman menggunakan celana jeans, sadarilah resiko itu ya. Kemudian aku menyarankan teman-teman menggunakan rompi gitu. Entah rompi atau korsa. Fungsinya apa? Karena rompi ini sangat eh, berguna ya, sangat fungsional ya. Terutama rompi yang punya banyak saku gitu. Bisa kita lihat rompinya ini di sini ada saku 4 di depan, terus ada tempat buat naruh palu juga ya di kanan kiri. Ini eh, sangat memudahkan berkegiatan di lapangan gitu. Karena kan kita juga banyak barang bawaan yang kecil-kecil kan, misal kayak alat tulis, kompas, HCL, terus ada komparator butir, BCL, pita ukur, loop. Nah, itu bisa langsung masuk gitu di rompi-rompi kalian gitu, di saku-saku rompi kalian gitu. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet buka tas kalian, karena itu kan jadi menghemat waktu gitu, jadi lebih efisien. Rompi tidak wajib, tapi sangat sangat membantu, sangat membantu. Kemudian baju lengan panjang atau misal kalau teman-teman pakai baju lengan pendek ditambahkan dengan manset gitu. Ini juga nggak wajib, tapi sangat membantu. Yang pertama, ketika kita coba tracking gitu ya, kan tangan kita ini kalau aku ya pengalaman gue ya, tangan kita kan bakal kontak sama daun lah atau apa. Nah itu kan kadang kalau aku sih risih gitu ya, risih dan berujung gatal gitu. Jadi setiap kali berkegiatan lapangan, aku selalu berusaha menggunakan lengan panjang gitu. Kemudian eh, melindungi dari cahaya matahari gitu, ya biar nggak belang-belang banget lah tangannya lah itu. Kemudian baju lengan panjang, terus yang terakhir topi lapangan. Topi lapangan itu eh, tergantung teman-teman suka topi cap atau topi rimba itu balik ke eh, masing-masing gitu. Yang penting fungsinya dia untuk ya biar nggak terkena paparan matahari langsung gitu. Dan jangan lupa eh, barang-barang teman-teman ini yang kalian bawa ke lapangan, kalian harus apa ya memberikan nama gitu pada barang-barang kalian gitu. Karena barang-barangnya itu juga nggak murah gitu. Kayak misal palu itu 900.000.
Kemudian Kompas. Kompas tuh kalau yang ori bisa 2 juta, 3 juta. Itu kalau hilang, ya kalian yang boncos gitu. Udah KL tuh makan duit banyak, tapi kalian harus ganti barang, itu bakal ngerepotin kalian gitu. Dan sebenarnya apa sih fungsinya ketika kalian memberikan label nama, label identitas pada peralatan kalian? Dan fungsinya yang pertama nggak ketukar gitu ya sama teman kalian gitu. Terus yang kedua, ini dah beberapa kali sering terjadi ya. Jadi ketika barang-barang kalian misal ketinggalan gitu, ketinggalan di rumah makan atau ketinggalan di pekarangan warga, kadang tuh warga-warga sana tuh kalau misal kita bersikap baik ya dari awal ya, kayak misal kita kulonun, terus kita ramah, mereka tuh menyimpankan barangnya bahkan langsung menelpon kita gitu kan, di label identitas tuh ada nomor HP kita kan, mereka sempetin untuk nelpon gitu kayak ngasih tahu mas ini barangnya ada yang ketinggalan, mas ini palunya ketinggalan, mas kompasnya ketinggalan gitu. Nah itu sangat membantu gitu, dan ini udah beberapa kali terjadi gitu, kayak misal ketika KL Byte ada yang ditelepon warga, ketika KL Mandiri ada yang ditelepon warga karena barangnya hilang. Jadi itu ya teman-teman ya fungsinya eh, label identitas. Jadi jangan merasa bahwa label identitas nih nggak penting gitu, nggak penting atau ini cuma iseng-isengan asisten gitu. Itu enggak, itu ada fungsinya, ada manfaatnya, dan udah banyak yang ngerasain gitu selama tahun ke tahun gitu. Itu untuk SOP dan starter pack lapangan. Jadi usahain teman-teman ketika berangkat ke lapangan kalian harus sesuai dengan SOP ini, SOP berkegiatan. Karena ini hubungannya sama safety ya teman-teman. Terus selanjutnya kita langsung masuk ke peralatan lapangan. Tadi di awal di outline kan aku udah jelasin ya, peralatan lapangan yang ingin aku bahas di sini ada 3. Yang pertama ada peta, kemudian kompas, sama GPS gitu. Dan eh, kenapa cuma 3? Karena waktunya juga terbatas ya. Nah, peta dan peta kontur ini kayaknya juga udah dibahas banyak, terutama di praktikum geologi dasar. Jadi aku nggak bakal ngulang-ngulang misal gimana cara baca kontur, gimana cara bedain lembah sama punggungan. Aku nggak bakal ngulang-ngulang itu. Tapi aku pengen jelasin yang hubungannya terkait sama pemetaan geologi. Jadi eh, apa sih kegunaan peta kontur? Jadi peta kontur ini teman-teman harus bawa fisiknya, ya berbentuk kertas A4. Nah, teman-teman bisa gunakan dia sebagai yang pertama untuk navigasi. Jadi untuk mengetahui tujuan kalian tuh mau kemana, terus apa yang bakal kalian dapat di sana. Makanya dalam peta, unsur-unsur yang harus ada, teman-teman harus mencantumkan kontur jelas, karena namanya peta topografi. Sungai jelas. Teman-teman jangan lupa untuk mencantumkan jalan dan batas administrasi. Karena jalan ini penting gitu, biar kita ini nggak buta arah gitu. Kayak kita misal kita mau ke area utara, ternyata di sana nggak ada jalan gitu. Terus untuk mengakses kemana, kita harus lewat jalan mana gitu, terdekatnya. Nah itu pentingnya untuk menambahkan jalan di peta. Karena kebanyakan temen orang-orang tuh lupa gitu, nambahin SHP jalan gitu. Nah terus dari peta dasar ini juga menggambarkan kondisi geologi daerah tersebut gitu. Nah, aku nggak tahu ini udah diajarin belum ya di geologi dasar atau geologi struktur. Tapi yang jelas nanti ini bakal diajarin ketika MGL. Jadi sebenarnya maksudnya apa sih? Peta dasar menggambarkan kondisi geologi daerah tersebut. Bisa kita lihat di peta ini. Kalau kalian lihat, eh, ada 2 bagian yang kontras gitu ya. Kalau kita melihat dari konturnya, dari kerapatan konturnya, yang sebelah utara dengan yang sebelah selatan dan timur. Yang sebelah utara, dia konturnya lebih jarang. Terus dia berupa dataran. Terus ada perbukitan-perbukitan dengan kontur tertutup gitu. Jika dibandingkan dengan yang
selatan dan timur, kita bisa lihat yang timur sama yang selatan ini terdiri dari punggungan panjang, konturnya rapat. Nah, hal itu dari situ aja kita udah bisa tahu bahwa dua hal tersebut itu kondisi geologinya berbeda gitu. Kondisi geologinya berbeda, yang mana yang satu dia dia lebih resisten, makanya dia eh, wujudnya itu masih masih bagus, bagus dalam hal misal konturnya rapat gitu. Nah, yang satu dia kurang resisten sehingga dia cenderung datar gitu karena proses erosional atau pelarutan. Nah, itu dari peta yang teman-teman bawa aja udah bisa tahu gitu kondisi geologinya tuh berbeda gitu. Terus yang ketiga, eh, peta dasar ini, peta kontur ini digunakan untuk penentuan lokasi pengamatan atau dalam hal misal teman-teman mendirikan SPA di sebelah sini gitu. Nah, ini teman-teman bisa langsung plot aja di peta dasar. Nah, itu namanya peta lintasan gitu. Jadi base-nya tetap peta kontur. Kemudian teman-teman jangan lupa karena eh, di zaman zaman sekarang itu udah banyak aplikasi-aplikasi yang menunjang kegiatan lapangan teman-teman gitu. Salah satunya mungkin Avenza gitu. Teman-teman mungkin udah cukup familiar. Nah, peta ini file-nya bisa dimasukin ke Avenza gitu dan teman-teman bisa langsung terhubung di HP gitu untuk navigasi. Kemudian jumlahnya berapa sih yang perlu dibawa ketika di lapangan? Tidaknya teman-teman ketika berada di lapangan, misal berada di daerah yang terpencil, teman-teman minimal eh, udah punya tiga peta fisik gitu. Itu minimal ya, karena misal teman-teman ada di Gunung Kidul gitu, yang tempatnya agak dalam, terus itu jauh dari tempat fotokopian, tempat print, alangkah baiknya teman-teman membawa tiga peta fisik dengan kegunaan yang berbeda-beda. Yang pertama, working map, yaitu peta kerja kalian, yang nantinya kalian bakal coret-coret coret-coret untuk ngeplot STA, untuk eh, mentrace lintasan kalian, itu namanya working map atau peta lintasan. Kemudian bisa juga untuk peta database. Peta database ini yang ditinggal di base camp yang kalian isi setiap harinya gitu. Kayak kalian udah mengcover area ini, kalian isi lintasan yang nambah segini, kalian isi. Nah, itu kalian taruh di base camp. Jadi setidaknya kalian minimal menyediakan 3 peta kontur gitu. Nah, kemudian yang harus dibawa juga yaitu peta geologi regional gitu. Sebagai informasi geologi yang bisa kalian bawa gitu. Bentar ya, aku izin minum. Kenapa kalian harus membawa peta geologi regional? Supaya kalian tuh nggak buta-buta banget gitu. Kayak ini malah suatu peralatan yang harus dibawa gitu. Karena biar kalian ada gambaran gitu. Di sana tuh batuannya seperti apa, terus strukturnya seperti apa, kondisi bawah permukaannya seperti apa. Jadi malah kita tuh sebenarnya nggak boleh gitu. Ketika ke lapangan yang benar-benar buta gitu, kita nggak tahu gambarannya ada apa, itu malah tidak dianjurkan gitu. Karena kayak yang ngulang dari nol gitu. Jangan ketika kalian punya informasi geologi regional ini, kalian jadi kayak tinggal eh, ngekonfirm aja gitu. Oh iya, ternyata litologinya ada perselingan batu pasir sama batu lanau gitu, sesuai sama informasi di geologi di georek gitu. Nah, di sini aku pengen eh, apa namanya ngasih tahu kayak sebenarnya informasi apa aja yang ada di peta georek dan cara membacanya gitu. Jadi kurang lebih ada 5 bagian dalam satu peta geologi regional. Yang pertama, di bagian satu ini dia di kop peta, kemudian nomor 2 ini ada kop stratigrafi dan detail isinya. Kemudian yang ketiga nih peta geologinya, yang keempat legenda, dan yang kelima eh, sayatan geologi. Yang bakal kita bahas satu persatu di selanjutnya. Nah, pertama nih kop dan judul peta. Di sini memuat informasi berupa judulnya, judul petanya apa. Misal ini
peta geologi lembar Bojonegoro, Jawa Timur. By the way, ini petanya ini termasuk salah satu area di zona Kendeng di area Bojonegoro. Jadi kalian teman-teman pasti bakal familiar sama geologi lembar Bojonegoro. Terus pembuatnya siapa? Misal kalau peta ini dibuat oleh Pringgo Prawiro dan Sugido pada tahun 92. Nah, informasi itu harus kalian ketahui gitu karena itu eh, penting untuk misal ketika kita ditanya dosen tuh, kamu mengacu di peta geologinya siapa gitu. Nah, ini bisa kalian jawab dengan informasi yang ada di sini. Kemudian yang di sebelah kanan ini, yang nggak kalah pentingnya. Jadi kita ini eh, ada di bagian mana gitu, atau ini peta indeks ya teman-teman namanya ya. Nah, kita ada di lembar Bojonegoro, di mana kanannya dia merupakan lembar Mojokerto, kirinya lembar Ngawi. Jadi kalau misal teman-teman mau pindah lokasi dan ternyata lokasinya ada di sebelah barat jauh, ya kalian tinggal misal ada di daerah Ngawi gitu. Nah, dengan sini kan kalian tahu gitu, ternyata lokasi selanjutnya ini ada di peta geologi lembar Ngawi. Jadi kalian tinggal cari aja peta geologi lembar Ngawi. Terus di sini ada skalanya, ini skalanya 1:1.000. Kemudian ya itu informasi dari kop judul peta. Terus kop stratigrafi, di sini ada kolom stratigrafi. Terus hubungan antar satuannya. Terus yang bagian bawah ini merupakan deskripsi dari masing-masing satuan. Kayak misal satuannya terdiri di atas apa. Misal kita ngelihat formasi kerek, dia tersusun atas perselingan batu pasir, kemudian batu lempung, tuf napal, dan batu gamping gitu. Terus kalau kita ngelihat di sebelah kiri ini kolom stratigrafi atau kolom kesebandingan mungkin ya. Nah ini eh, memuat informasi hubungan antar satuannya gitu. Misal hubungan antara ini yang coklat, coklat tua sama coklat muda. Berarti dia hubungannya selaras. Dia berumur Miocen tengah, yang coklat tua lebih tua terus tindakan selaras yang coklat muda gitu. Terus kalau misal ada gerigi-geriginya, berarti itu hubungan ketidakselarasan gitu. Terus kalau misal ada segitiga-segitiganya ini, berarti hubungannya dia menjari gitu. Terus kalau misal kita ngelihat yang ini, yang hijau sama yang oranye, ini yang oranye bentuknya segitiga, segitiga terhadap yang hijau. Ini artinya hubungannya dia eh, si yang oranye ini dia melidah gitu, melidah. Nah, di bagian sini banyak kode-kode pada bagian formasinya gitu. Nah, itu ada maknanya. Misal eh, kita ke formasi kerek. Formasi kerek ini kan kodenya TMK. Nah, bacanya gimana? Artinya gimana? Jadi ini tuh berdasarkan umur geologi sama nama formasinya. Yang huruf pertama ini dia menjelaskan bahwa formasi ini diendapkan pada kala tersier. T, tersier. Diendapkan pada tersier, tersier bagian Miocene. Jadi dia si formasi karya ini diendapkan selama Miocene gitu. Nah, K-nya itu eh, nama nama dari formasinya si kerek ya, bukan kepek ini sorry. Nah, gimana misal ada juga yang 4 digit nih, ITDL. Berarti dia diendapkan kala kuarter, Ki, kuarter, tersier sampai kuarter, terus nama formasinya dander, anggota dander formasi lidah. Jadi ITDL gitu. Jadi bagian awal, bagian huruf pertama atau huruf kedua itu memuat informasi skala dan umur geologinya. Kemudian huruf terakhir itu biasanya dia memuat informasi dari formasi tersebut, huruf pertama dari formasi tersebut. Nah, ini juga ada ini ya, deskripsi dari masing-masing satuan terdiri apa. Ini yang jadi panduan ketika
kalian ngecek litologinya gitu, ngecek litologinya berdasarkan dari peta georek. Nah, selanjutnya di kop peta geologi dan legenda. Jadi peta geologi dan legenda ini harus dibaca berbarengan ya, dilihat berbarengan. Nah, khususnya dari peta geologi ini kita bisa melihat persebaran dari formasinya gitu. Kayak misal hubungannya, hubungan enggak sih, hubungan terlihatnya di eh, penampang geologi. Jadi di sini dia memuat strukturnya, terus persebaran satuannya, kemudian eh, ya dua itu gitu. Nah, kalau kita ngomong-ngomong zona zona kendeng dia bakal umum dijumpai sesar-sesar naik, kemudian dia juga banyak lipatan, kemudian dia umumnya tuh batuan sedimen gitu. Jarang ada yang ketemu batuan beku. Yang ketemu batuan beku cuma ada di kafling ini aja. Umumnya dia bakal ketemu batuan sedimen laut dalam, terus strukturnya yang cukup jelimet. Dia dijumpai sesar-sesar naik, kemudian lipatan dan kemiringan lapisannya juga cukup tegak gitu. Nah, ini melihat peta geologi juga harus sambil melihat legendanya gitu. Kayak misal yang garis putus-putus itu apa? Oh, ternyata yang garis putus-putus itu sesar kelurusan ternyata di sini. Kemudian yang gerigi sesar naik gitu. Terus yang di sebelah kanan nih yang penting kayak misal ada sumur minyak, terus ada mata air panas, terus ada lokasi mikrofosil itu yang harus teman-teman kalian ketahui gitu. Di lokasi kalian tuh ada apa. Di sini juga biasanya ada informasi tambang sih. Jadi di peta geologi itu juga ada informasi tambangnya itu ada di mana gitu. Nah, itu bisa kalian ya informasi karena di tambang kan kita bisa melihat singkapan dengan jelas gitu, dengan jelas dengan dimensi yang luas gitu. Dan yang terakhir di bagian penampang geologi. Jadi setelah melihat persebarannya, terus hubungan antar satuan di kolom stratigrafi, kita bisa melihat secara visualnya bagaimana persebaran persebaran formasi tersebut di bawah permukaan. Kayak misal yang merah-merah ini, ternyata dia hadirnya sebagai intrusi ya, mengintrusi sedimen-sedimennya gitu. Bukan dia hadir duluan gitu. Kan kalau dari peta doang kan nggak kelihatan ya, apakah ini mengintrusi atau ternyata dia hadirnya lebih tua. Nah, itu digambarkan di penampang. Dan struktur juga digambarkan di penampang gitu. Apakah lipatannya dia eh, sayapnya lebih lebih terjal sebagian atau dia rebah itu tergambarkan di penampang gitu. Nah, kita lanjut ke peralatan selanjutnya, kompas. Nah, bagian-bagian kompasnya pasti juga udah diajarin di geologi dasar. Nah, eh, aku pengen ngasih tahu. Jadi teman-teman ingat ya, yang namanya garis hitam ini namanya foresight. Foresight karena biasanya tuh kalau penggunaan kompas, biasanya tuh orang sering kebalik gitu. Sering kebaliknya gimana? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita di geologi UGM diajarkan bahwa kita tuh menggunakan kaidah tangan kiri gitu. Di mana kaidah tangan kiri, misal ini ada sebuah bidang miring, jari telunjuk itu menggambarkan ke arah strike dan jempol menggambarkan arah tip gitu. Nah, biasanya mahasiswa-mahasiswa geologi yang awal yang belum KL kadang suka kebalik-balik nih, menentukan strike dipnya nih menggunakan kaidah tangan kirinya. Jadi gampangnya tips and triknya, misal ini sebuah bidang miring. Nah, teman-teman kalau misal coba meneteskan air, pasti kan dia bakal eh, mengalir ke arah sini ya, ke arah jempol ya. Nah, berarti itu arah true dip-nya gitu. Nah, baru jempol kalian diarahin ke arah mengalirnya air tersebut gitu. Nah, kalau bidangnya agak
terjal kayak gini gampang gitu. Tapi kalau landai gimana itu agak susah gitu. Dan penggunaan air atau HCl itu cukup membantu agar tidak kebalik-balik di kaidah tangan kiri. Karena ini cukup fatal gitu. Ketika kalian kebalik itu ntar strike-nya bisa geser 90 derajat, dipnya nanti arah dipnya juga nanti kebalik, dan ketika kalian menggambarkan di peta geologi simbolnya jadi kebalik gitu. Nanti berpengaruh juga pada interpretasi. Ternyata, ini kok strike dipnya berlawanan ya? Apa jangan-jangan ada anti clean gitu? Padahal kalian salah aja ternyata menggunakan kaidah tangan kirinya gitu. Nah, implementasinya sama penggunaan kompas apa? Tips and triknya dalam menggunakan kompas apa? Jadi bagian foresight-nya itu tadi yang aku tunjukin, yang hitam ini, itu diarahkan ke arah strike. Jadi nggak peduli east, west, dan lain-lain. Jadi yang hitam-hitam ini kita arahkan ke arah strike. Yaitu nilai strike-nya. Kemudian kita tinggal ukur deep-nya dengan menempelkan secara 90 derajat tegak lurus dari arah strike. Terus kita putar hingga klinometernya di tengah. Itu nilai deep-nya. Nah, kadang kan ada yang juga bingung ini yang harus ditempel yang bagian east apa yang bagian west ya Mas? Kalau aku simpel, cukup foresight-nya diarahkan ke strike-nya berdasarkan kaidah tangan kiri. Maka udah nggak bakal kebalik-balik lagi gitu. Itu penggunaan kompas untuk strike and dip. Ini berlaku untuk mau perlapisan batuan, mau struktur geologi, mau buat lipatan, apapun itu yang berhubungan dengan strike dip. Kaidah ini yang digunakan dan cara pengukuran di bawah yang digunakan gitu. Ya ini awal-awal mungkin kalian masih ngapalin gitu ya. Tapi lama-kelamaan ketika kalian udah sering megang kompas ini bakal udah di luar kepala gitu. Terus peralatan lapangan BCL. Nah, BCL sendiri eh, kalau eh, dari ini yang ngomongin BCL dulu ya, belum ngomongin isinya ya. BCL tuh bisa beli di TGL di pengajaran itu jualan juga 30.000. Terus atau beli di luar di toko alat geologi yang lebih bagus itu juga bisa. Nah, biasanya eh, dari panitia mahasiswa tuh kadang juga inisiatif gitu, bikin BCL sendiri gitu, bikin dengan desain sendiri gitu. Tapi hati-hati ya guys ya, kalau misalnya kalian berinisiatif untuk membuat buku sendiri, kalian harus pertimbangkan kualitas bukunya gitu. Jangan sampai ini bukunya jahitan kertasnya gampang lepas gitu, malah yang bikin repot kan kalian gitu. Terus terlalu tebel dan terlalu besar gitu, malah jadi nggak fleksibel gitu. Yang tadinya setangan bisa dimasukin ke saku, bisa dimasukin ke rompi, ini agak besaran dikit gitu. Jadi itu kalian harus mempertimbangkan hal-hal itu gitu. Terus di BCL sendiri apa aja yang konten yang perlu di kalian isi gitu. Kan di bagian lembar kiri itu ada kolom atau tempat sketsa ya yang kotak-kotak. Terus di sebelah kanan itu ada catatan. Nah, kalau aku yang di sebelah kiri, eh, aku agak bagi menjadi dua bagian gitu. Tapi nggak setengah-setengah, tapi agak yang satu lebih besar gitu. Nah, dua bagian tersebut, yang sebelah kanan, ini aku bikin buat sketsa. Yang sebelah kiri aku bikin buat kolom litologi atau kotak sabun sederhana gitu. Untuk menggambarkan eh, litologi dan hubungan ke atasnya itu seperti apa gitu. Misalnya yang ini hubungan ke atasnya semakin halus gitu. Terus untuk sketsa ini sebenarnya sketsanya hitungannya jelek ya guys ya. Karena aku emang nggak terlalu oke dalam sketsa, tapi nggak masalah. Yang penting dalam suatu sketsa, yang penting tuh informatif gitu. Semua informasi masuk di dalam gitu. Ya misal bagian vegetasi atau sampah-sampah di dalam ini nggak, ya sebenarnya nggak terlalu jadi concern utama gitu. Karena kan kita eh, geologi ya yang kita amati batuannya gitu. Terus eh, bagian catatan, bagian atas ada tanggal, terus tujuan, daerah, administrasi, cuaca. Terus dari catatannya sendiri ada beberapa bagian, mulai dari lokasi, lokasi administratif sama koordinat, kemudian kondisi morfologi, kondisi singkapan, kondisi litologi,
litologinya, deskripsinya seperti apa, struktur kalau ada, gitu. Ini nanti bakal kita bahas lebih lanjut di eh, tata cara pengisian BCL, nanti ada di depan, di bagian observasi lapangan. Nah, selanjutnya GPS. GPS pada zaman sekarang nggak cuma ada GPS handheld yang kalian familiar nih yang sebelah kanan, misalnya Garmin dan lain-lain. Ada juga Avanza di HP. Jadi ini tampilan GPS mobile di Avanza, tergantung OS-nya ya untuk tampilannya seperti apa. Jadi yang sebelah kiri ini tampilan petanya, kemudian misal ketika kita mau melakukan plot akan muncul seperti ini. Kayak misal ini place mark name-nya apa, terus bisa menambahkan foto juga, bisa memasukkan deskripsi, dan ini koordinatnya. Nah, fungsi GPS untuk apa? Yang pertama, eh, penunjuk lokasi, jadi memberikan informasi koordinat X, Y, dan Z juga. Jadi elevasi. Elevasi penting nggak penting, kadang kalau di bagian profesional itu cukup penting gitu untuk tahu misal eh, apa ya, misal kemenerusan sim batubara gitu, kayak misal sim batubara di sini ditemukan di elevasi sekian, di sana ditemukan di elevasi sekian. Kalau kalian ingat 3 point problem itu juga perlu data elevasi kan, jadi penggunaan elevasi itu juga penting. Terus untuk memudahkan pembuatan database, jadi eh, sekarang database itu bisa langsung diekspor gitu, jadi nggak perlu kita input manual, kita buka BCL terus kita masukin ke Excel, itu nggak perlu, itu kelamaan kelamaan dan nggak efektif. Nah, database itu bisa langsung diekspor dari GPS Garmin atau Avanza gitu. Jadi ini sangat memudahkan untuk ketika kalian membackup data dan ketika kalian pengen mendigitasi peta tersebut gitu. Nah, tipsnya apa teman-teman ketika penggunaan GPS? Kalau aku prefer yang pertama, kalau misal ada dua, aku prefer untuk menggunakan dua-duanya gitu. Tujuannya apa? Bisa menjadi backup data gitu. Tapi aku nggak tahu nih KL kalian bakal dikasih GPS handheld atau enggak. Karena kalau di departemen ini barangnya kan terbatas ya. Kenapa aku pakai dua? Jadi yang pertama, yang GPS ini, yang GPS handheld, aku gunakan untuk sekedar plot dan koordinatnya itu yang aku tuliskan di BCL. Kenapa? Karena GPS handheld ini dia lebih akurat gitu, lebih akurat dari Avanza. Nah, kemudian di Avanza aku plot juga, terus aku gunakan fitur-fitur Avanza nih. Misal ini yang bagian ini, ntar aku ganti misal STA 10. Terus ini misal aku bisa diganti nih warna-warna pinnya nih. Misal kalau ketemu eh, intrusi ganti merah, ketemu batu pasir ganti kuning gitu. Terus bisa untuk menambahkan foto gitu. Jadi memudahkan kalian gitu. Kayak misal ini STA yang mana sih? Oh, ternyata yang STA yang ini gitu kalau kita lihat fotonya. Nah, jadi eh, kalian bisa melihat dengan mudah sebenarnya kalian ini udah mencakup area mana-mana aja itu dari Avenza gitu. Selain dari peta lintasan yang kalian bikin tadi gitu. Nah, Avenza sendiri teman-teman eh, bisa berfungsi tanpa teman-teman harus menggunakan data gitu. Jadi biasanya kan kalau di lapangan kan kendalanya baterai HP itu cepat cepat habis ya. Jadi teman-teman kalau aku biasanya HP-nya aku set airplane dan Avanza tetap bisa beroperasi gitu. Jadi itu bisa tahan seharian gitu. Nah, ini yang terakhir ini cukup marak terjadi ya. Dan kalian pasti juga udah tahu ketika kalian motorin kakak kalian. Jadi penulisan catatan lapangan kalau dari aku pribadi sangat tidak disarankan menggunakan Avanza. Kenapa? Yang pertama, ini rawan hilang guys datanya yang di Avanza nih. Dan ketika data hilang, kalian nangis gitu.
Misal nih kalian udah mapping nih, udah KL, terus kalian nulis data-data kalian tuh di Avenza, terus kalian orangnya juga malesan, nggak nge-backup data, tiba-tiba kalian salah pencet atau kegeser secara tidak sengaja dan hilang, padahal kalian misalnya sekiranya udah 75% gitu. Ya kalian bakal bakal nangis gitu, kayak ngulang dari awal gara-gara masalah sesimpel ini gitu. Nah, itu alasan pertama, rawan hilang karena dulu pas angkatanku pernah terjadi hilang datanya. Terus setahu ada juga kemarin yang angkatan 2021 yang bermasalah dengan Avenza-nya juga. Terus yang kedua, misal teman-teman mau mengisi deskripsi lapangan kalian di bagian sini gitu. Menurutku ini nggak bisa mengakomodir sepenuhnya gitu. Yang pertama nggak ada kolom sketsanya. Teman-teman nggak bisa menggambar sketsa, teman-teman nggak bisa bikin kolom litologi gitu. Terus aku yakin pasti informasinya nggak sedetail ketika kalian menulis di BCL gitu. Jadi tidak bisa mengakomodir ketika menulis tangan di BCL gitu. Gitu. Nah, eh tapi bukannya kita tidak apa namanya, tidak melek teknologi, tetap dimanfaatkan fitur-fitur yang ada, tapi digunakan dengan bijak gitu. Jangan sampai kalian jadi males ngisi di BCL karena ya itu tadi alasan alasan kedua ketika nulis deskripsi lapangannya di Avenza, aku yakin itu pasti nggak bakal selengkap ketika kalian nulis di BCL gitu. Itu penggunaan dari GPS, baik GPS dan GPS mobile. Selanjutnya, kita menentukan lintasan, tapi ini masih secara basic ya, karena sebenarnya untuk menentukan lintasan, suatu lintasan itu banyak pertimbangannya, nggak cuma dari hal-hal yang aku paparin. Nanti kalian bakal diajarin di MGL, kenapa nggak aku ajarin sekarang? Karena eh, takutnya kalian belum megang dasarnya gitu. Nanti aku jelasin di sini dan malah kalian belum paham gitu. Jadi aku ajarin menentukan lintasan secara basic tanpa belum mempertimbangkan satuan geologi tentatif, tanpa belum mempertimbangkan kontak, tanpa belum mempertimbangkan kelurusan dan lain-lain gitu. Yang pertama, dalam kalian menentukan rencana lintasan atau ketika kalian mapping, pentingkan coverage area, bukan jumlah STA. Oke? Jangan sampai teman-teman misal mapping, teman-teman menyelesaikan misal 300 STA gitu. Tapi ternyata STA itu rengket-rengket gitu. Misal STA yang ternyata ada 50 STA dalam satu lintasan gitu. Nah, yang mengakibatkan ada beberapa area yang tidak tercover gitu. Ingat, kita tuh mapping skala 1:25.000. Yang artinya, paling tidak kita harus mengcover suatu area tiap 2 cm di peta. Kalau misal skalanya 25.000, berarti kita harus mengcover area di peta minimal 500 meter. Jadi tiap 500 meter, tiap 2 cm, paling nggak ada STA, paling nggak ada STA, paling nggak ada STA. Karena itu juga mempengaruhi di estetika gitu. Ketika kalian, kalian mau pakai cara yang kuantitas gitu. Coba kalian bikin peta lintasannya. Pasti hasilnya bakal banyak. Misal dalam satu lintasan isinya lingkaran padat, 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 padat gitu. Nah itu juga dipertimbangkan faktor estetika. Jadi penting untuk mempertimbangkan coverage area, bukan kuantitas jumlah STA. Kemudian, sebenarnya di mana sih singkapan itu berada? Di mana sih kita harus mendirikan STA? Nah, kita kan mendirikan STA, ya pasti kita harus mencari singkapan kan. Nah, singkapan itu ada dua tempat di mana singkapan bisa didapatkan. Yang pertama di roadcut atau apa ya namanya? Saya dalam membuat jalan kan dia mau nggak mau kadang buka buka gunung, buka tebing gitu. Atau di sungai. Nah,
Kalau teman-teman kan ada yang udah pernah ke jalan-jalan ke Gunung Kidul atau jalan-jalan ke daerah Pacitan, itu kan pasti melewati JLS ya. Nah, kalian bakal perhatiin hasil dari bukaan jalan tersebut itu ada singkapan-singkapan, singkapan-singkapan. Nah, itu yang ideal untuk dijadikan suatu STA gitu, karena biasanya dia masih fresh, singkapannya bagus, tempatnya nyaman gitu. Atau misal jalan-jalan desa yang di gunung, dia juga pasti bakal buka tebing, bakal buka gunung. Nah, itu teman-teman bakal menemukan singkapan di sana gitu. Nah, yang kedua, selain road cut, teman-teman bisa mencari singkapan itu di sungai. Di sungai karena dia dialiri sama air terus, otomatis dia yang lapuk bakal hilang, residu tanah bakal hilang. Jadi singkapannya bakal fresh-fresh gitu. Terus, eh oh, bisa juga kalian nyari tambang gitu. Tapi tambang kan nggak selalu ada di suatu daerah penelitian ya. Jadi nggak aku masukin di opsi utama. Tapi kalau ada itu hitungannya bonus gitu. Karena tambang tuh dimensinya besar. Biasanya informasinya banyak tuh di situ tuh. Tapi itu tadi nggak selalu ada di setiap lokasi. Dan ketika tambangnya lagi beroperasi, kadang kita masuk itu bakal sulit gitu, entah masalah perizinan atau misal ketika lagi beroperasi kan banyak alat berat itu kan membahayakan kalian gitu. Terus yang ketiga, kalian harus mempertimbangkan spend time gitu, ketika kalian menempuh jalur lintasan sungai dan jalan gitu. Kenapa beda? Karena ketika kita di sungai, kita kan pasti trekking ya, trekking memakan waktu lebih lama, kemudian kita harus jalannya pulang pergi jalan kaki, itu bakal lebih lama gitu. Kayak misal eh, dua ini analogi aja ya. Misal 2 kilometer jalan di sungai itu kayak setara kalian naik motor 4 kilometer gitu, sama-sama jumlah STA-nya gitu. Nah, itu pertimbangan juga spend time-nya gitu. Untuk kalian atur strategi gitu. Misal kita parkir motor di hilir gitu. Terus kita jalan dulu ke hulu, terus sampai mantoknya di mana. Terus kita baru balik lagi pulang sambil mendirikan STA itu. Itu ya, pertimbangan spend time ketika kalian menempuh dua jalur tersebut. Terus yang terakhir, eh, jangan pergi ke hutan gitu. Kenapa jangan pergi ke hutan? Karena di hutan kemungkinan menemukan singkapan itu sangat kecil gitu. Karena di hutan kan dia dia rapat vegetasi, yang mana pasti proses pelapukan semakin intensif gitu. Kita bakal susah menjumpai batuan-batuan segar gitu, walaupun nggak menutup kemungkinan menemukan singkapan gitu. Tapi yang pasti di hutan karena vegetasinya yang rapat, proses erosi itu bakal menjadi lebih intensif gitu. Karena akar-akarnya dia bakal bakal memperlemah batuannya gitu. Gitu. Oleh karena itu tadi kenapa kita harus menambahkan jalan ya karena biasanya singkapan-singkapan batuan itu ada di jalan gitu. Pentingnya untuk menambahkan jalan. Oke, kita ke materi yang terakhir yaitu panduan observasi di lapangan yang tepat dan efektif. Nah, teman-teman biasanya pasti kalian kalau menemukan singkapan yang bagus, singkapan yang tinggi, yang lebar gitu, pasti kalian bakal kayak melongo dulu gitu, kayak melongo bingung apa yang harus dilakuin dulu, kayak udah bingung mikirin jenazahnya dulu, terus udah buru-buru mendekat ngelihat batuannya, atau ya udah bego gitu lah di lapangan lah, DB gitu istilahnya, demam bego. Nah, misal contoh di sebelah kiri ini udah bingung nih mikirin interpretasinya seperti apa, kenapa bisa ada batuan ini gitu. Nah, di sini aku mau sharing gitu, gimana caranya teman-teman ketika mengobservasi di lapangan, teman-teman tuh bisa tepat dan efektif gitu, tidak memakan waktu yang lama gitu. Jadi ada beberapa step, kita mulai dari step nomor 0. Jadi sebelum kalian berfokus pada objek geologi kalian, kalian plot
lokasi kalian di GPS gitu. Plot lokasi kalian di GPS, terus catat titik koordinat tersebut di PCL, tambahkan lokasi administratif gitu. Nah, kadang kita pertama tuh, ya itu tadi, kita udah terpukau sama singkapannya dulu gitu, kayak udah terhipnotis sama singkapannya dulu gitu, kayak udah mikirin jauh-jauh ini interpretasi ini sejarahnya gimana ya, ini terendapkan batu pasiennya sama batu lanaunya duluan mana ya, ini strukturnya sesarnya sesar geser atau sesar turun ya, kadang udah jauh ke sana gitu, yang bikin kita tuh bakal tambah pusing gitu, ujung-ujungnya kan bikin kalian jadi nggak termotivasi gitu, karena kalian nggak tahu gitu, kalian bingung ini singkapannya gimana gitu terbentuknya itu. Nah, untuk lebih efisien, teman-teman, pertama, jangan fokus pada objek geologinya, kalian plot lokasi kalian, terus catat di BCL. Itu langkah yang ke nol gitu ya, sebelum yang pertama. Kemudian, langkah pertama, ketika kalian tiba, tadi udah selesai ngeplot, amati singkapannya dari jauh, agar keseluruhan objek terlihat dengan lengkap dan jelas gitu. Jangan kayak orang yang ini, Mas yang ini, dia malah mengamati dari dekat gitu. Yang mana pasti pandangan dia ketika lebih dekat, dia bakal punya medan pandang yang kecil gitu. Beda sama orang yang ngambil gambar ini gitu. Dia bisa melihat keseluruhan singkapan ini gitu. Nah, ketika udah mengamati dari jauh, semuanya terlihat dengan lengkap dan jelas, langsung sketsa di BCL. Jadi sketsa itu yang pertama dilakukan di BCL kalian setelah mengisi tadi lokasi. Kalian tambahkan sketsa. Nah, sketsa pun ada tips and triknya gitu. Kadang orang kalau aku ngelihat sketsanya malah fokus di vegetasinya gitu. Kayak misal seneng gambar pohon-pohon, seneng gambar burung, seneng gambar jalan. Itu malah ya jane yang gue ngopo ngono lho kan, kita kan mahasiswa geologi gitu kan. Informasi-informasi batuan yang justru ditonjolkan gitu. Nah, ini ada tips and trik pembuatan sketsa. Teman-teman pertama fokus di gambar sebelah kiri dulu di singkapannya. Jadi gambar sketsa eh, nggak perlu bagus-bagus, yang penting informatif itu. Karena kalau gambar bagus itu kadang juga bakat ya, bakat gitu. Kadang orang nggak semua orang bisa gambar bagus gitu, nggak semua orang bisa sketsa gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting gambar yang kamu bikin itu informasinya lengkap gitu. Nah, misal kita juga kalau ngelihat singkapan yang besar kadang juga bingung gitu kan. Misal ini layarnya banyak banget nih, berderet-deret nih. Nah, udah bingung di situ duluan gitu. Nah, tipsnya yang pertama, teman-teman coba gambar dulu lah outline singkapannya gitu. Kalau ini kan tebing ya, gampang ya. Outline-nya aku gambarin nih, yang warna garis warna kuning nih. Outline tebing lurus aja. Terus yang ini lurus aja. Outline bawah atas, kanan kiri gitu. Sudah. Terus tips and triknya mulai dari yang paling mudah terbentuk. Mudah terbentuk nih maksudnya kalian ingat hukum cross cutting relationship di mata kuliah geologi dasar, di mana yang memotong dia hadirnya berarti hadirnya belakangan gitu atau yang paling mudah gitu. Nah, itu yang harus digambarkan terlebih dahulu. Misal di singkapan ini kita punya sesar gitu. Kita punya sesar yang aku gambarkan warna merah ini. Tak, tak. Ini yang harus digambarin terlebih dahulu gitu. Jangan kita gambar layer-layernya dulu, udah bikin layer tuh kayak kue lapis tuh, baru mau dipotong sama sesar gitu. Jadi kita harus ngapus dulu gitu. Nah, itu keliru ya. Jadi teman-teman harus gambar dari yang paling mudah dulu, paling mudah terbentuk berdasarkan kaidah cross cutting, bisa sesar atau intrusi. Terus udah gambar yang paling mudah, terus kita gambar yang eh, lapis-lapisnya ini nih. Kan tapi kalau kita ngelihat secara secara layer, ini layernya juga cukup banyak gitu. Kalau aku tipsnya, aku untuk memudahkan, kita bagi jadi per section dulu. Jadi kalau kita ngelihat di singkapan ini, sebenarnya kan relatif monoton ya, dia ada perulangan gitu. Tapi eh, polanya kalau kita ngelihat
dia ada satu momen dia eh, terdiri dari batu pasir yang tebel gitu, terus perulangan batu pasir batu lanau. Batu pasir yang tebel, terus perulangan. Batu pasir tebel, perulangan. Tebel, perulangan, tebel, perulangan. Monoton gitu. Jadi jadi section itu. Nah, yang polanya di sini ada dua. Jadi dia pola yang batu pasir tebel sama perulangan batu pasir batu lanau. Yang batu pasir tebel aku tandai dengan warna kuning, terus yang perulangan aku tandai sama warna hijau. Nah, jangan terlalu fokus pada vegetasi, tapi vegetasi juga penting ya. Tapi ya jangan terlalu fokus gitu. Itu kayak eh, prioritas terakhir gitu teman-teman dalam menggambar di sketsa. Nah, baru lengkapi dengan arah mata angin, kemudian skala, kemudian tambahkan kolom litologi di kiri berdasarkan ukuran butir. Kan ukuran butir kan sebenarnya sudah terlihat ya, kalau bahkan yang kita melihat dari jauh gitu. Sebenarnya bukan ukuran butir sih, resisten dan tidak resistennya gitu. Dimana yang dia menjorok ke kita dia lebih resisten, kemudian yang menjorok ke dalam dia lebih tidak resisten. Tapi yang resisten dan tidak resisten itu dikontrol sama ukuran butir salah satunya. Itu. Jadi teman-teman juga udah bisa bikin kotak sabun kalau mitologi di ketika pengamatan. Gitu. Nah, udah udah gambar sketsa, lanjut ke step 2. Setelah mengamati dari jauh, udah menggambar, amati secara dekat objek-objek yang menarik. Kan teman-teman tadi kan udah gambar ya? Udah gambar, oh ternyata kayaknya ada sesar nih, ada sesar. Terus ini kayaknya batunya kasar nih. Batunya apa ya? Nah, objek-objek tersebut, objek-objek yang menjadi kecurigaan teman-teman itu, kalian dekati secara dekat gitu untuk melihat eh, detailnya seperti apa gitu. Ya, misal untuk mengamati strukturnya gitu. Kayak misal dari gambar yang paling atas ini, dari dekat kita bisa melihat perbedaan ukuran butirnya secara jelas gitu. Kita bisa melihat misal yang batu pasir kasarnya dia tersusun atas apa, tersusun atas fragmen apa, kemudian sortasnya seperti apa, kemudian struktur sedimennya ada atau tidak, itu bisa tergambarkan lebih jelas gitu. Misal kalau struktur, teman-teman bisa melihat dia kinematikanya seperti apa, kemudian ada striasi atau enggak, itu contohnya ada di gambar sebelah kanan ini. Dari dekat kita bisa menjumpai striasi gitu. Atau kalau di gambar sebelah kiri di batuan beku kita bisa melihat jenis batuannya. Misal yang atas ini dari lebih dekat kita melihat dia cenderung lebih mafic. Yang kiri dia yang bawah dia cenderung lebih intermediate. Kemudian dari yang sudah kita amati secara lebih dekat, kita rekam dan kita ukur semua data tersebut di BCL gitu. Jadi data apa aja yang harus direkam pada BCL kurang lebih ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 poin. Yang pertama lokasi, sketsa, udah tadi. Kemudian morfologi, dia berupa apa? Apakah perbukitan atau lembah atau sungai? Kemudian batas dari morfologi tersebut apa? Misal di utara ada gunung, di barat ada lembah, di timur ada punggungan, itu ditambahkan. Kemudian eh ya 4 arah ya berarti ya, utara, barat, timur, selatan. Dan morfologi ini baiknya dituliskan setelah kalian menggambar sketsa itu, karena menggambar sketsa kan dia dari jauh ya, jadi udah bisa mengamati kayak morfologinya apa gitu. Baru setelah lebih dekat kalian gambarkan rekam data, misal kondisi singkapannya gitu, singkapannya dia berupa apa, apakah tebing atau tebing jalan atau tebing sungai atau bukaan tambang tuh, terus dalam keadaan gimana, garam atau lapuk, kemudian singkapannya ini membentang dari mana ke mana gitu. Setelah itu lebih detail lagi kita masuk ke litologi, jenis batuannya apa, beku, metamorf, sedimen, terus mulai dari warna, terus ukuran butir, tekstur, struktur, komposisi, itu baru litologi. Selanjutnya ke struktur, ada nggak struktur geologi? Reaktif kan termasuk struktur geologi tuh. Terus kalau misal ada struktur sekunder, ada sesar nggak, ada kekar nggak, gitu. Kalau ada, kalian tentukan kinematikanya apa, kalian ukur eh, strike di bidangnya, rate-nya, kalian ukur semuanya gitu.
Terus potensi geologi ada nggak? Yang ini sebenarnya nggak terlalu penting-penting banget, tapi biasanya ada beberapa dosen yang meminta ditambahkan potensi geologinya gitu. Misal potensi tambah bisa dijadikan komoditas tambang, atau minusnya daerah ini sangat terjal gitu, rawan eh, longsor gitu. Misal kayak tebing yang sebelumnya, ini kan tebing tegak ya, jadi rawan eh, rockfall gitu batunya gitu. Jadi teman-teman juga harus perhatikan itu ya, jangan sampai kalian tidak memperhatikan sisi safety gitu. Nah, catatan nih, tidak perlu aksi heroik, yang utama tuh adalah safety kalian gitu. Kayak kondisi ini aku analogikan misal ketika kita lagi susur sungai gitu. Kita susur sungai, ternyata sungainya sungai besar gitu ya. Kayak misal Sungai Serayu, atau ya misal contoh Sungai Serayu gitu ya. Nah, sungai tersebut debitnya besar, arusnya lumayan deras dan terjal gitu. Dan ternyata singkapannya ada di seberang sungai gitu, di seberang kalian gitu. Kalian kalau mau ke singkapan tersebut harus menyeberang sungai tersebut dengan kondisi tadi. Nah, itu nggak perlulah kalian mendatangi singkapan tersebut. Jadi nggak perlu aksi heroik kalian harus berenang gitu untuk mendapatkan data. Data itu penting, tapi safety adalah yang utama gitu. Karena percuma juga kalian dapat datanya, tapi kalian mati tenggelam gitu, mati keseret arus gitu. Kan ya datanya jadi nggak berguna, jadi nggak bisa dimanfaatkan sama kalian gitu. Gitu. Dan ketiga, step ketiga, oh ya, step terakhir nih. Ambil sampel, udah tuh merekam data semua tuh. Ambil sampel yang segar dan merepresentasikan singkapan tersebut. Maksudnya, misal ketika kalian mengamati singkapan, mau lihat secara makroskopis atau mau kalian amati secara mikroskopis, kalian ambil yang segar gitu. Jangan kalian ambil yang bagian paling luar. Kalian coba dikope isi batunya. Karena biasanya yang bagian terluar, karena dia terpapar sama udara, terpapar sama sinar matahari, air gitu, dia membuat jadi lebih lapuk gitu. Jadi untuk mencari yang segar, kita harus cari yang dalam gitu. Nah, misal kalian mengambil sampel, terus kalian ambil sampel sesuai kebutuhan. Misalnya kalian butuhnya hand spesimen, kalian ambil lah hand spesimen, terus kalian masukkan ke dalam plastik sampel. Jangan lupa diberikan kode plastik sampelnya, kode sampelnya agar tidak tertukar. Kemudian yang tidak kalah penting, eh, dokumentasi singkapan gitu. Jadi kalian dokumentasi singkapan penting. Jangan sampai ketika kalian membuat laporan nanti, kalian udah bagus-bagus bikin peta, udah tercover areanya, tapi malah kalian nggak punya dokumentasi singkapan gitu. Terus yang kalian mau presentasikan apa gitu. Itu jangan sampai kalian kekurangan dokumentasi ya. Dokumentasi foto secara jauh tadi, terus secara jauh itu seperti yang ini, tebing nih secara jauh mencakup semuanya. Terus secara dekat itu gambar yang sebelah kiri secara dekat, terus yang kanan secara close up sampai mineral-mineral ini kelihatan gitu. Terus periksa barang bawaan terakhir nih ketika kalian sudah selesai melakukan semua step-step yang barusan aku jelasin. Jangan sampai ada barang yang tertinggal. Nah, ini note penting ya ketika kalian berada di lapangan. Yang pertama jangan bingung. Karena bingung itu eh, ya boleh sih sebenarnya. Cuma kalau bisa kalian harus jangan kayak domblong gitu. Harus ada kegiatan yang kalian lakuin gitu, kayak isi BCL kayak apa, kayak jangan sampai kalian cuma bingung domblong gitu. Ya bingungnya disambilah nulis BCL atau apa gitu. Karena kalian tuh inget ya, di lapangan, di suatu tempat kalian harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik mungkin gitu. Terus yang kedua, kebanyakan orang-orang tuh udah mikirin jenisnya gitu. Kayak ini singkapannya terbentuknya gimana? Misalnya gambar sebelah kiri nih, ini cukup membingungkan gitu, cukup mumet lah, bisa bikin kita nih udah mikir interpretasi sejarahnya ke depannya itu seperti apa gitu. Kayak misal kok tiba-tiba ada batu pasir di sini nih, gimana ceritanya nih, hubungannya apa nih, lapisannya kok tegak-tegak nih, yang tua yang mana, yang muda yang mana, terus ini kok lapisannya pink semrawut, no, ini yang bakal kalian temui di kendang gitu.
Ini by the way singkatannya ini di zona Serayu Utara. Dia Serayu Utara sama Kendeng tuh sama-sama ini, sama-sama cekungan belakang, cekungan belakang busur yang ya itu tadi yang aku jelasin di awal, dia bakal identik sama lapisan yang tegak-tegak, kemudian banyak lipatan, banyak sesar gitu. Dan jangan terburu-buru mikirkan genesa gitu. Fokus sama yang bisa kalian perbuat gitu. Kalau misal kalian udah pusing, udah tulis aja apa yang bisa ditulis, apa yang bisa direkam, kalian catat gitu. Genesa tuh pikiran nanti aja gitu. Semuanya dicatat gitu. Genesa bisa kalian diskusikan bersama teman-teman di ketika udah sampai base camp gitu. Tapi ketika di lapangan, ketika di depan STA, jangan memikirkan Genesa singkapan gitu karena itu bisa menghambat pergerakan kalian gitu. Karena ujung-ujungnya kalian bakal pusing, bakal demot gitu. Terus jangan terlalu lama menghabiskan waktu di satu singkapan gitu. Kalau bisa kalian waktuin gitu. Kayak misal kalau aku pengalamanku dulu, aku kalau misal di STA yang biasa-biasa aja, yang nggak jelimet kayak di foto ini, kayak aku kasih waktu lah, misal 30 menit gitu. Terus kalau misal di STA yang informasinya banyak, kayak ini kan ibaratnya STA kunci ya. Ini banyak informasi strike dip, terus ada indikasi lipatan, terus ada indikasi sesar naik juga. Nah, itu aku batasi lah sejam gitu. Jadi kalian bisa disiplin sama waktu yang kalian tentukan gitu dan kalian nggak bakal molor dari target kalian gitu. Jangan sampai karena poin kedua tadi kalian terburu memikirkan genesa ini gimana ya terbentuknya batuan, itu pasti bakal menghambat waktu kalian di singkapan gitu. Kalian bisa terlalu lama yang otomatis kalian molor gitu, yang targetnya sehari kalian 10 STA jadinya 5 STA gitu. Nah, itu dia. Jangan terburu-buru memikirkan genesa singkapan di lapangan. Terakhir, ini ada kata-kata dari senior-seniorku, kayak pemetaan geologi itu seperti menyusun puzzle gitu. Awalnya kita bakal kerasa bener-bener clueless gitu, kayak nggak ada petunjuk, teng serawut gitu. Tapi kita coba jalani satu persatu STA, beberapa kepingan STA, mulai kelihatan polanya itu seperti apa gitu. Oh, ternyata di bagian barat dia dominan batu pasir. Oh, ternyata sesar-sesar yang bakal kita jumpai itu sesar geser gitu. Nah, ketika kalian sudah berhasil menyusun semua kepingannya, kalian udah sangat paham polanya, kalian bisa bercerita sejarah pembentukannya. Oke, sekian. Terima kasih dari aku. Semuanya bersifat sharing session. Kalau misal dari teman-teman ada yang kurang setuju dengan apa yang aku sampaikan, monggo terbuka, feel free aja. Aku kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Mas Jihad telah memberikan banyak sekali materi, khususnya dalam metode lapangan. Mungkin saya sedikit merecap materi yang telah saya dapatkan ya. Dan tentunya teman-teman di rumah juga menyimak materi apa saja yang sudah disampaikan Mas Jihad dengan sungguh-sungguh. Nah, tadi Mas Jihad sudah memberikan materi terkait metode lapangan yang meliputi starter pack di lapangan, peralatan lapangan, baik peta kontur, kompas, PCL, GPS, kemudian observasi lapangan, basic penentuan rencana lintasan, dan kiat-kiat serta tips and trick ketika kita di lapangan. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa setelah sesi pematerian selesai akan ada sesi tanya jawab. Untuk itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, mengkonfirmasi, ataupun hal lain yang ingin disampaikan kepada Mas Jihad terkait pematerian yang sudah disampaikan, teman-teman bisa memakai fitur raise hand lalu mengaktifkan mic untuk bertanya. Monggo kepada teman-teman dipersilakan. Monggo kalau mau ada yang tanya. Oke, nih ada yang tanya nih, Akil nih. Mau tanya Mas, untuk angkatan 22 kira-kira berapa hari Mas KL bayarnya? Eh, aku jawab setauku ya. Soalnya kan dua-dua ini kayaknya nggak ada halangan apa-apa, nggak ada pandemi, nggak ada apa. Terus satu angkatan juga. Kemungkinan kalian bakal full 14 hari gitu. Kenapa yang angkatan sebelumnya 20 sama 21 7 hari? Karena ya itu tadi keterbatasan di eh, kampus bayatnya gitu. Kampus bayatnya cuma mentok menampung seratusan gitu. Sedangkan dua angkatan tuh ya sekitar 200
200-an, 250-an gitu. Jadi supaya lebih efisien dan dosennya juga nggak lama ngajar di Bayat, jadi dibikin 7 hari 7 hari. Dan itu hitungannya di press gitu. Menurutku banyak materi yang tidak tersampaikan gitu dibandingkan dengan angkatanku dulu gitu. Jadi kalian bersyukur ya 14 hari ya, itu bukan suatu beban gitu. Gitu kira. Oke, makasih Mas. Mungkin lanjut ke Galih ya Mas. Monggo Galih. Monggo kali. Ya, jadi terima kasih atas MC udah dipersilakan untuk tanya. Jadi gini Mas, saya mau tanya terkait kan kemarin saya dapatnya kan di Pacitan. Nah terus tuh kebetulan pas waktu pemetaan, pas saya jadi porter, Mas Mapper saya itu merasa kan udah jadiin acuan peta georeknya ya Mas. Cuman kok pas waktu di lapangan itu tuh beda banget gitu Mas sama peta georeknya. Yang mana padahal peta georek Pacitan itu yang didapetin sama Mas Mapper saya itu warna-warni. Nah, tapi pas waktu di lapangan itu malah batuannya tuh bener-bener mirip-mirip gitu. Dan juga yang dirasain Mas Mbak lain yang sekelompok dengan Mas Mapper saya itu juga kayak gitu gitu Mas. Dan itu jujur termasuknya memakan waktu di lapangan kayak bingung gitu loh, kayak loh ini apa ya? Kok pas waktu di lapangan kayak gini tapi sesuai georeknya kayak gini. Jadi sempat membuat bingung gitu, Mas. Nah, tapi sampai sekarang juga belum tahu secara pasti gitu, Mas. Kenapa kok peta lembar geologi Pacitan itu kayak gitu? Nah, kalau yang lain saya juga nggak tahu ya Mas, karena baru sekali ngeporter itu. Dan yang kedua yang mau saya tanyain terkait ngatur mood Mas. Mas Jihad kalau di lapangan gitu, gimana sih Mas ngatur moodnya gitu? Karena kan ya, maksudnya yang paling efektif gitu. Soalnya kemarin tuh bener-bener satu pondokan tuh ngerasain demot gitu. Makanya kayak ngambil waktu kayak hari libur gitu-gitu juga. Itu apakah efektif atau adakah eh, hal yang jadi tips gitu dari Mas Jihad untuk kami ketika ngatur mood di KL? Karena kami juga kalau misal mengingat dari tujuan awal sama-sama ya pengennya cepat pemetaan selesai, tapi kan kalau mood di lapangan gitu ya Mas. Gitu, terima kasih. Oke, pertanyaan bagus ya dari Gali ya tadi. Yang pertama georek gitu. Georek misal teman-teman kan pasti bakal klik sesuai sama area penelitian teman-teman gitu. Tapi ketika kalian datang di lapangan, kok batas-batasnya beda gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena eh, peta georek itu dia skalanya dia lebih luas gitu. Skalanya lebih kecil gitu. Misal yang tadi aku sampaikan peta geologi lembar Bojonegoro, dia punya skala 1/100.000 gitu. Sedangkan kalian mapping itu di skala 1/5.000 gitu. Orang mapping di skala 1/100.000 kan paling enggak ya, kalau nggak ada kontak atau nggak ada apa, mendirikan SDN tiap 2 cm ya. 2 cm-nya 100.000 itu berarti berapa? Ini 100.000 berapa coba? Ayo. Di meter atau di kilo? Kan kalau 2 cm-nya 25.000 kan 500 meter. Kalau 2 cm-nya 100.000. 2 cm di peta skala 100.000. 5.000. 2 kilo. Jadi orang-orang yang bikin peta georek itu, dia mendirikan STA tiap 2 kilo. Karena skalanya 100.000. Sedangkan teman-teman mendirikan STA tiap 500 meter. Otomatis teman-teman bakal lebih detail gitu terkait batas-batasnya gitu. Karena orang-orang bikin peta georek juga nggak mendatangi semua tempat gitu. Karena kan luas ya, misal satu kabupaten ya, dia tadi karena 100.000 dia datengin tiap 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm gitu. Jadi georek informasi yang diambil itu batas-batasnya
jangan dijadikan acuan plek gitu. Karena skalanya beda. Area kita lebih detail 25.000, sedangkan mereka lebih luas gitu. Yang dijadikan acuan itu informasi-informasi yang ada di stratigrafi gitu. Kayak ini ada litologi apa aja, yang muda dia seperti apa, yang tua dia seperti apa, terus struktur regionalnya ada apa, itu. Jadi kalau batas-batasnya jangan dijadikan acuan gitu. Karena jujur aku dulu di kaflingku, itu kalau kita ngelihat di Georek isinya tuh full breaksi undecided gitu. Tapi ketika aku udah di lapangan, ini tak cari-cari breaksinya kok nggak ada. Samsek ya ada sih, cuma di beberapa titik doang, malah dominan undecided gitu. Dan ternyata ya menurut Pak Indra, dulu dosen pembimbing Pak Indra, itu bisa terjadi ya karena yang Georek dia skalanya lebih luas gitu, dan kita lebih detail. Itu pertanyaan pertama Galih. Terus pertanyaan kedua, bagaimana cara mengatur mood? Yaitu balik lagi ke masing-masing pribadi ya. Kalau aku dulu, aku sih pengen cepet selesai, dan biar bisa main gitu. Ya, itu tak jadi motivasi gitu. Jadi bisa selesai lah 2 minggu gitu. Tapi nggak ada salahnya juga kalau misal kita mengambil hari libur gitu. Karena tiap orang pace-nya beda-beda. Tiap orang eh, ya semangatnya beda-beda, motivasinya beda-beda gitu. Siapa tahu dengan bekerja lebih santai eh, itu lebih optimal di lapangan gitu. Itu aja sih, yang penting nggak FOMO-an aja. Dan menurutku sah saja misal kalau kalian mau mencari motivasi ya kalian bonding sama teman kalian, kalian ke alun-alun lah, kalian makan malam bareng, mancing, ngopo-ngopo gitu. Itu sih paling lih kalau aku dulu. Terima kasih ya, Mas. Oke. Oke, mungkin teman-teman lain masih ada pertanyaan mumpung ada Mas Jihad nih. Bisa raise hand ya, guys. Ini sharing session yang ketiga ya. Iya, Mas, hari ketiga. Yang hari 1 2 siapa yang isi? Yang hari pertama itu Mas Bagas, hari kedua Mas Arga, terus Mas Jihad. Mantap. Mas Bagas bahasa apa? Bahas ini, Mas. Aduh, lupa. Ini soal ini gambaran umum pemetaan. Oke. Kalau Mas Arga? Manajemen data dan informasi itu, Mas. Terus ada penugasannya juga kalau untuk yang hari kedua. Ya, database penting ya guys ya. Kalau bisa usahain tiap selesai dari lapangan, kalian bikin database lah. Nyicil sejam 2 jam daripada numpuk di akhir. Mungkin kalau belum ada yang nanya, saya aja Mas yang nanya ini. Kalau menurut Mas Jihad sendiri, STA ideal dari Mas Jihad itu berapa buat kafling yang kita pemetaan ideologi mandiri? Terus yang kedua, waktu yang dihabiskan Mas Jihad itu berapa target misalnya nih satu STA berapa menit biar nggak terlalu overtime, sama yang terakhir kan harus cover semua area ya Mas, tapi kadang ada area yang itu hutan sama terjal jadi emang nggak safety buat dimasukin. Nah itu menurut Mas Jihad, tips and triknya gimana buat biar area semua kafling kita tercover tapi ya safety gitu Mas, apakah dimanipulasi atau gimana gitu Mas. Makasih. Oke. eh Jumlah kita mulai dari jumlah STA dulu ya. Kalau jumlah STA itu tergantung kondisi realnya di lapangan gimana gitu. Di zona kendeng, zona rembang, setauku dia bakal lebih susah menemukan singkapan gitu. Karena dia pegunungannya reliefnya relief rendah, dia rentan tererosi, terus banyak lahan jagung gitu-gitulah, setauku lah. Banyak pohon jati, banyak hutan jati gitu. Susah menemukan singkapan. Nah, ketika kita susah menemukan singkapan, ya otomatis STA-nya juga susah dong. Nah, bisa suatu area kalau misal dengan kondisi tersebut, aku pernah dengar cerita dari kakak tingkatku angkatan 2017, dia di zona Rembang, dia cuma 60 STA karena STA-nya banyak yang sawah gitu, dan ya udah dosen pembimbingnya
maklumi gitu. Tapi kalau ternyata areanya cukup ideal, ya harusnya bisa 100 STA, bisa 100 belasan, 120-an, 130-an, 140-an. Itu kalau misal areanya ideal, terus semuanya bisa terjamah gitu. Terus eh, tadi aku bilang kan safety yang utama ya guys ya. Tapi ya jangan, tidaknya dicoba dulu gitu. Misal ini konturnya terjal gitu, nggak ada jalan, dicoba dulu aja. Jadi eh, dosen pembimbing kalian tuh tahu gitu, setidaknya kalian udah mencoba gitu, nggak cuma melihat dari peta kemudian kalian udah malas kena mental gitu. Jangan, jadi setidaknya kalian mencoba dulu biar dosennya tuh tahu kalian tuh ternyata udah ada effort, tapi ternyata emang di sana susah aksesnya Pak, banyak demitnya Pak gitu. Terus tadi kalau perihal di lapangannya, kalau aku ini sih tergantung mood juga sih. Sehari bisa semangat, bisa 12, bisa 15 gitu. Kadang kalau males bisa 8 gitu. Tapi ya itu kan naik turun ya, jadi nggak masalah gitu. Tapi secara rata-rata aku target paling nggak sehari itu 10 gitu. Terus tadi waktunya itu tadi 30 menit sampai 1 jam. Tapi ya itu ngaret-ngaret dikit sih. Tapi ya bisa aku toleransi. Terus tipsnya lagi, kalau misal kalian nggak mau memakan waktu, tapi ya biasanya kan ada yang suka nongkrong ya di warung. Kalian bawa bekal gitu, apalagi kalau misal kalian susur sungai gitu. Kan susur sungai itu memakan waktu gitu ya. Ketika kalian udah sampai jam 12 kan ya istirahat dulu kan. Tapi ketika kalian nggak bawa bekal, ya kalian harus memakan waktu, kalian naik dulu sebentar, makan terus turun dulu. Nah, kalau aku sih lebih prefer membawa bekal ya di case tersebut gitu. Itu sih paling. Oke Mas, terima kasih. Bisa prepare sih Mas dari sekarang. Oke, teman-teman lainnya masih ada yang ingin ditanyakan? Mumpung ada Mas Jihad nih. Oke, Tessa, silakan. Oke, suara aku kedengaran nggak ya? Terdengar. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, mohon izin ya Mas Jihad untuk bertanya. Kan teman-teman juga mungkin udah ada yang dapat porter juga nih Mas. Nah, cara Mas dulu kalau semisal Mas punya porter atau mungkin teman Mas punya porter, cara ngebagi tugas dengan porter itu baiknya kayak gimana gitu Mas? Takutnya kayak kita nggak bisa memanage kegiatan kita gitu di lapangan. Oke. Terima kasih Mas. Oke. Bagus nih ya pertanyaan Tessa ya. Jadi berangkat dari kondisi real gitu di lapangan. Jadi bagi tugasnya gimana? Nah ini juga yang jadi problem gitu. Bukan jadi problem sih. Kadang tuh meper-meper nih agak brengsek gitu. Jadi porter-porternya yang disuruh nulis BCL gitu. Ya sebenarnya sah-sah aja sih. Karena mungkin porternya cewek terus tulisannya bagus gitu. Ya udah nggak masalah. Tapi kalau aku dulu eh porterku, aku tugasin buat dia pertama ngeplot di GPS, terus ntar ngasih tahu koordinatnya ke aku yang nulis. Tas, terus dia yang ngambil gambar, ngambil gambar, terus dia juga yang ngambil sampel, terus namain plastik sampel. Jadi pengukuran perekaman itu full murni di aku gitu. Tapi aku juga diskusi gitu, diskusi sama dia gitu. Kayak ini menurutmu apa ya batunya ya? Itu sah-sah aja gitu. Karena kan Porter kan salah satunya jadi teman diskusi gitu. Nah, kalian harus membagi porsinya dengan bagus gitu. Jangan sampai kalian membebankan porter kalian gitu. Kayak misal udah motornya minjem, kalian suruh nulis BCL, kalian suruh bayarin bensin, bayarin makan, jangan gitu. Kalian harus balance gitu. Jadi eh, ya walaupun kalian nggak eh, membayar porter kalian, ya kalian memanusiakan porter kalian gitu. Itu sih kalau dari aku dulu pengalaman. Dan kadang kan porternya kalau misalnya porternya itu tadi nyambung ke pertanyaan Galih gitu. Kadang masalah mood itu bukan cuma
moodnya Mapper tapi moodnya Porter juga gitu. Kadang kayak aku mengapresiasi Porter kayak tak ajak ke pantai gitu, tak ajak delok sunset, tak ajak makan enak gitu. Jadi kita juga harus mempertimbangkan eh, mood Porter juga ya, jangan egois mood Mapper. Aku pengen 24/7 lapangan gitu, tapi ternyata Mappernya wes kempes-kempes gitu. Gitu sih Tessa. Oke, Mas. Terima kasih. Yuk, teman-teman yang lainnya masih ditunggu yuk. Arab ada nggak nih Arab? Nggak ada ya Arab ya? Oke guys, yang mau tanya apapun itu tadi ya, kendeng, kendeng menurutku salah satu yang cukup susah sih guys. Jadi kalian harus basic strukturnya itu harus kuat gitu, kendeng. Terus, oh iya ini jadi cerita juga. Kalian harus tata krama itu nomor satu ya guys ya. Jangan sampai kalian masuk lahan orang tanpa izin. Karena ya kita kan bertamu di tanah orang gitu. Kita harus menjunjung eh, sopan santun gitu. Jangan kita seenaknya masuk ke lahan orang. Karena itu sampai ada yang pernah diancam pakai barang gitu karena asal nyelonong gitu. Terus ketahuilah area-area yang berpotensi konflik gitu. Kayak misal kalau aku kan dulu di Serayu Selatan, itu di Wadas. Temanku ada yang di Wadas tuh dulu. Dia karena mungkin komunikasinya nggak baik, dia dicurigai sebagai ya itu tadi yang mau nambang segala macam. Padahal kan dia mahasiswa gitu. Dan semuanya itu bisa teratasi apabila komunikasinya itu baik gitu. Kayak izin. Kalau dulu sih gampangnya ngomongnya PKL gitu. PKL, izin lebih PKL Bu, Pak. Atau misal kalau nggak ada yang mudeng PKL, mudengnya KKN, yus, yoni wae ra apa-apa. Gitu guys. Ramah-ramah kok, kayak diajak mampir ke rumah, dikasih kelapa gitu. Terus sering udah pembagian kafling. Belum, Mas. KL tuh yang menentukan tuh dosen pembimbing juga. Tinggal kalian mau yang gimana? Mau yang militer, mau yang nyantai. Bentar, aku ke toilet ya. Oke, Mas, ini ada pertanyaan dari Deril. Monggo, Deril. Oke, terima kasih Dainta sebagai MC. Terima kasih juga kepada Mas Jihad sudah memberikan materi yang sangat-sangat insightful ya.
mengenai metode lapangan. Nah, seperti yang tadi Mas Jihad bilang ya, untuk mencari singkapan itu tuh efektifnya itu di sungai sama kalau nggak di bukaan atau road cut. Nah, tadi juga tadi juga Mas Jihad udah mention bahwasanya kendeng itu reliefnya rendah-rendah. Artinya singkapan itu jarang banget lah kita dapat lihat di permukaan. Nah, yang menutup apa gimana ya? Kayak nggak menutup kemungkinan juga pasti di sana tuh bakalan dikit bukaan atau dikit sungai gitu. Jadi kira-kira menurut Mas Jihad sendiri lah, bagaimana sih Mas cari singkapan gitu loh, selain dari hal-hal itu. Terus yang kedua juga, eh kemarin kan Mas Jihad, dosen pembimbing Mas itu Pak Indra ya. Itu kan artinya itu dosen stratigrafi kan ya Mas. Nah, mungkin Mas Jihad ada ini nggak Mas, ada rekomendasi dosen pembimbing yang asik gitu loh Mas. Karena kan eh, ya kedengar-dengar dari kating-kating juga eh, kelompok gimana ya? Pemetaan kita itu tuh tergantung bagaimana dosen kita juga. Jadi kalau misalnya dosennya santai, pemetaan kita juga santai gitu. Itu aja sih Mas. Terima kasih Mas. Oke, oke. Makasih Deril atas pertanyaannya terkait singkapan. Ya mau nggak mau sih, tetap kita harus mencari sungai sama bukaan jalan Deril atau dari tambang gitu. Kalau ya walaupun reliefnya rendah kan, tapi tetap ada pola penyaluran kan, dan itu yang mungkin bisa dioptimalkan gitu. Tapi balik lagi karena dia dia pegunungan relief rendah dan emang isinya sedimen-sedimen yang terstrukturkan, emang proses erosionalnya sangat intens di sana gitu. Jadi menurutku dosen-dosen juga mewajarkan kalau misal eh, di beberapa tempat susah mencari STA gitu karena pasti mereka tahu kondisi lapangannya seperti apa gitu. Terus tadi pertanyaan yang kedua terkait dosen, sebenarnya asik asik nggak asik relatif sih. Kayak misal eh Pak Pak Gede gitu, Pak Gede itu asik, tapi bukan tapi sih, dan asik secara sosialnya, secara proses pembuatannya, secara akademiknya juga nyantai gitu. Beliau nggak yang minta banyak-banyak gitu. Karena expertise beliau kan di geologi teknik. Jadi mungkin dia fokus di sananya gitu, terkait kerentanan tanah atau terkait sama tingkat pelapukan. Terus kayak Pak Indra tuh asik gitu. Cuma karena dia dosen stratigrafi dan salah satu dosen pengampu MGL juga, jadi ya expertise beliau ada di sana gitu. Jadi dia sangat paham terkait pemetaan geologi dan yang pasti dia bakal menuntut banyak gitu. Dan ya itu balik lagi ke personalnya gitu. Kalian mau mau belajar atau enggak gitu. Menurutku kalau dari aku pribadi sih aku bersyukur ya karena dapat dosen pembimbing Pak Indra karena belajar banyak juga dari beliau gitu. Terus siapa lagi? Ya asiknya tuh santai guys. Kayak kalian mau yang belajar dipaksa mintanya banyak dosennya ya kalian bisa cari ke Pak Nuk, Pak Udin, Pak Indra, atau kalian yang mau lebih santai kalian bisa ke dosen-dosen di GTL kayak Pak Heru, Pak Popo, Pak Doni gitu. Gitu sih kalau terkait dosen pembimbing atau dosen yang nggak enak sama sekali Pak Pasong. Tuh. Oke, 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 Mas. Makasih Mas. Ya, Oke, makasih Mas. Ini juga dari Clea, tanya Mas, kalau pada saat hari awal KL Mandiri, biasanya bingung mau melakukan pemetaan kemana dulu. Kalau dari Mas, ada tips nggak? Harus mulai dari mana biar start-nya itu efektif, gitu Mas. oke. Oke, pertanyaan bagus ya dari Clea. Jadi
bingung gitu, harus mulai startnya dari mana gitu. Jadi ini pentingnya ketika kalian udah tiba di suatu area, kalian melakukan reko dulu, reconnaissance. Jadi misal kalian tiba gitu di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kalian fokus aja jalan-jalan dulu, jalan-jalan, lihat singgapan, lihat dulu aja gitu, sambil ngapalin jalan, nyari akses gitu. Nah, otomatis kan tahu-tahu tuh kayak, oh singgapannya kayaknya bagus di sana, singgapannya bagus di sana gitu. Baru setelah kalian selesai reko, kalian bisa tahu kalian bakal mulai di SCA sebelah mana gitu. Jadi karena udah jalan-jalan selama 3 hari, eh, kayaknya kita mulai dari sini oke deh, karena STA ini dia paling lengkap litologinya, ada strukturnya juga, terus karena lengkap litologinya bisa jadi eh, representatif untuk STA-STA selanjutnya gitu. Jadi kalau dari aku biasanya mulai dari Reko dulu, terus cari STA yang paling representatif gitu. Kayak misal STA ini dia litologinya banyak gitu. Nah, ketika litologinya banyak, kedepannya kamu bakal expect ketemu litologi-litologi itu lagi gitu. Jadi udah nggak bakal kaget lagi gitu. Itu. Terus eh, gunanya juga kita bikin peta lintasan tentatif atau peta rencana lintasan, terus peta geologi itu supaya kita tahu target kita tuh sebenarnya apa gitu. Target kita mencari litologi ini, target kita mencari struktur ini. Cuma tadi nggak aku singgung banyak ya yang terkait peta geologi tentatif, peta lintasan tentatif gitu. Aku cuma eh, singgung terkait lintasan berdasarkan sungai, terus berdasarkan jalan, gimana caranya gitu-gitu. Itu sih terkait yang itu tadi kalian bakal belajar nanti pas MGL. Oke, terima kasih Mas Jihad. Mungkin sesi tanya jawab kali ini dicukupkan dulu ya teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah aktif dalam sesi tanya jawab kali ini. Dan nampaknya teman-teman semua sangat antusias dalam sharing session pagi ini ya. Dan kiranya pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman tanyakan dapat bermanfaat dalam menjalani pemetaan geologi bayat dan mandiri ke depannya. Karena keterbatasan waktu, mungkin masih banyak nih teman-teman yang belum kesampaian pertanyaannya. Oleh karena itu, jika teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung hubungi dan koordinasi kepada pembimbing KL pada grup yang telah dibuat oleh panitia ataupun kontak Mas Jihad langsung ya. Dan kami juga segenap panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Jihad selaku pemateri yang bersedia meluangkan waktunya pada hari ini untuk memberikan informasi yang krusial mengenai metode lapangan dan juga kiat-kiatnya. Sebagai ucapan terima kasih kami, Mas, kami ingin memberikan sertifikat kepada Mas Jihad dan kepada Ketua Angkatan 2022, dipersilahkan, monggo. Baik, terima kasih Dayinta. Terima kasih banyak Mas Jihad atas pemaparan terkait dengan persiapan KL-nya yang sangat-sangat bermanfaat. Mungkin dari aku mewakili angkatan juga mengucapkan terima kasih banyak, dan juga ini mungkin sebagai salah satu bentuk terima kasih kami kepada Mas Jihad, ada sertifikat dari kami angkatan 2022 untuk Mas Jihad sebagai pembicara di acara sharing session Khatam KL ini. Eh, ya, mungkin boleh dari boleh didokum dulu buat panitia. Oke, mungkin kuhitungin ya dokumentasinya. Monggo Ipan didokum. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, sudah. Oke, terima kasih ya. Keren-keren Baik. acaranya. Terima kasih juga Mas Jihad, dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih teman-teman. Dan kita masih ada satu lagi nih sesi, yaitu sesi dokumentasi bersama. Nah, kepada teman-teman diharapkan untuk mengaktifkan kamera beserta virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Kepada panitia sesi dokumentasi, silahkan untuk dipandu dokumentasinya. Mungkin ditunggu dulu yuk teman-teman sampai 10.52 ya, buat prepare juga. Jangan lupa pakai virtual background.
Oke, sekali lagi teman-teman silakan on cam sama virtual background ya, karena sudah 10.52 dan ini ada 4 slide, jadi kita foto 4 kali. Nanti aku hitungin dan Ipan ngedokum, oke? Mungkin bisa siap-siap. Gayanya terserah bebas, mau gini, mau 3, mau terserah. Monggo. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sharing session pada pagi hari ini. Dan hari ini teman-teman bisa bernafas lega karena tidak ada surprise berupa tugas ya. Tapi output dari materi ini akan diuji dalam bentuk praktek langsung pada sesi ngelapang bareng yang akan diselenggarakan oleh HMTG. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh panitia Katam KL ya. Intinya terus belajar, berlatih, dan dijaga terus semangatnya ya teman-teman dua-dua. Dan karena kita sudah membuka acara dengan berdoa, maka kita akan menutup acara dengan berdoa juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Baik, tiada kata cukup dalam berdoa. Terima kasih kembali kami ucapkan sekali lagi kepada Mas Jihad yang telah berkenan memberikan materi dan meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Semoga Mas Jihad sukses dan dilancarkan selalu segala pekerjaan dan urusan kedepannya. Amin. Mohon doa dan bimbingannya juga ya Mas untuk kami adik-adik angkatan 2022 agar lancar dan sukses dalam melaksanakan rangkaian kegiatan pemelitaan geologi 2024 nantinya. Oke, terima kasih ya. Semangat. Aku izin live ya. Ya, terima kasih juga Mas. Untuk teman-teman juga sudah boleh live Zoom ya. Terima kasih dan sampai jumpa besok di hari keempat. Terima kasih Mas Haki. Terima kasih Mas Arya Jonathan. Mantap. Keren. Bangun Mas. Mas Salman bangun nih loh. Mas Salman. Bangun Mas. Iya. Sorry aku ora tekon ya. Iki vandalis maaf nih. Sorry ya. aku turun jam 4 cok ngereng cok. Aku rasa do mythic black sedih banget aku black. Karena mythic aku black. Ki pakai kacamata coba Ki, kacamataan Ki. Lain deril. Ya, mirip banget goblok. Minimal on cam anjing, komen doang anjing. Oh, adik kakak, Cok. Halo Ril. Gimana like kabar? Baik kah? Aman aja lah, ya aman aja. Mana mama papa di sana sehat? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, halo Dakmo. Gimana Purworejo? Hujan terus nggak Purworejo? Anjir soalan. Mau grup Telegram mau grup Telegram aman. Matamu. Laris ra? Rame. Laris. Kata Wow, laris. Keren. Mantap. Topik.